Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada waktu ini kita masih diberikan nikmat untuk menunaikan ibadah Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrul mubarakan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh barokah, syahrul mubarakah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Saudaraku, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau adalah ulama dari kalangan sahabat Rasulullah yang terkenal dan masyhur. An Abi Hurairah, artinya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, atakum. Jadi Abu Hurairah itu sahabat dari kalangan ulama dari kalangan sahabat. Dinamakan Abu Hurairah itu yang artinya adalah bapaknya kucing. Kenapa diberikan julukan bapaknya kucing? Karena menurut riwayat, Abu Hurairah itu pada waktu kecil itu mempunyai kegemaran memelihara kucing. Pada waktu menggembala kambing, kucingnya itu kalau malam ditaruh di atas pohon, dan kalau siang kucingnya diambil untuk bermain sambil menggembala kambing. Maka itulah beliau dijuluki sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena sukanya kepada kucing. Sekarang pun banyak orang yang memelihara kucing, bahkan rela membeli kucing dengan harga yang mahal, jutaan. Jadi kucing memang binatang yang menyenangkan, sehingga banyak yang menyukainya. Sebenarnya Abu Hurairah sendiri sudah mendapat nama baru dari Rasulullah yang diberi nama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi. Tapi lebih terkenal Abu Hurairahnya daripada Abdurrahmannya, yaitu karena suka mengembara kucing itu. Makanya kalau memelihara binatang itu pilih-pilih. Banyak orang Jawa itu kalau memelihara monyet itu namanya kadang-kadang dibawa-bawa dengan monyet. Kalau monyet bahasa Jawanya itu apa? Ketek. Itu kalau namanya Muhammad Nasirun, biasanya tambah Nasirun ketek, itu bahaya. Makanya kalau melihara binatang itu hati-hati, jangan sampai melekat pada namanya. Kalau kucing bagus, kebetulan kucing itu bagus, tapi kalau binatangnya binatang yang tidak bagus, maka menjadi namanya tidak bagus. Saudaraku,
atakum Ramadona, ya, telah datang kepada kalian Ramadan, ya. Syahrul mubarakah, bulan penuh barokah, ya. Bulan penuh barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, ya. Tambahnya kebaikan. Kalau bahasa Arab namanya nikmat, ya. Barokah itu artinya nikmat. Kalau Imam Ghazali mengatakan langgengnya nikmat, ya, bertambahnya nikmat, langgengnya nikmat, ya, itu namanya barokah. Jadi kebaikan atau istilah lain kebaikan tambahnya kebaikan, ya, akibat dari amal. Ya. Jadi kalau kita beramal mendapat kebaikan, itulah namanya barokah. Tambahnya barokah berarti tambahnya kebaikan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Jadi kalau kehidupan semakin hari semakin baik, itu namanya kehidupannya mendapat barokah atau berkah. Kata lainnya berkah, ya. Tapi kalau dalam kehidupannya semakin hari semakin tidak baik, berarti dia kurang mendapat berkah atau berkahnya sedikit, ya. Makanya berusahalah kita selalu lebih baik, ya. Abi Tholib pernah mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan kalau hari ini lebih buruk dari yang kemarin atau lebih jelek dari yang kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Ya. Makanya agar kita selalu lebih baik, ya, agar kita selalu mendapat berkah, berarti kita harus lebih baik daripada kemarin. Ya. Mubarokan, ya. Faradallahu azza wa jalla, ya. Allah yang azza wa jalla itu mewajibkan, Allah mewajibkan, ya, faradallahu, Allah mewajibkan azza wa jalla yang maha perkasa, maha besar, maha agung, ya. Jadi dari azza itu asal kata aziz. Aziz itu maha perkasa. Wajalla, jalla, maha besar, maha agung. Ya, ini jadikan satu. Allah azza wa jalla yang maha besar, maha agung, maha perkasa, ya, satu, ya. Ngalaikum siyama mewajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa karena bulan puasa itu banyak berkahnya, ya. Yang akan memberi berkah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tadi dikatakan berkah itu adalah nikmat atau tambahnya kebaikan atau langgengnya kebaikan, langgengnya nikmat, ya. Kalau nikmatnya sekarang dapat nikmat, ya tidak sampai putus, terus mendapat nikmat, terus walaupun dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau orang mencari harta agar hartanya itu barokah, maka harta itu juga harus dari sumber yang baik, kemudian juga dizakati sebagian, ya, itu hartanya menjadi harta yang berkah. Artinya bisa membawa kebaikan dalam hidup dan kehidupan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengapa bulan Ramadan itu dikatakan penuh berkah, ya? Karena bulan Ramadan tidak hanya dinamakan bulan berkah saja, ada bulan yang mulia, ya, juga bulan berkah. Bulan berkah itu karena Allah itu melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan kebaikannya, sehingga setiap kebaikan itu akan dilipatkan menjadi
10 sampai 700 ya, itu kalau di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan tak terhingga banyaknya. Ya. Jadi kebaikan yang diberikan Allah, ya Allah itu karena Maha Murah melipatkan kebaikannya, balasannya itu tak terhingga sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sepinter apapun, seahli apapun, misalnya ahli matematika yang bisa menghitung sampai bertriliun-triliunan ya, tapi tidak bisa menghitung berapa banyak kebaikan atau berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Jadi dikatakan bulan berkah karena Allah pada bulan Ramadan ini melipat gandakan kebaikan, melipat gandakan pahalanya. Ya. Ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu ngasro amsaliha ila sab'i mi'ati dhifik qala Allahu azza wa jalla illa shaimin illa saumun illa sauma ya. Fa innahu li wa ana ajri bihi yada'u sahwatu yad'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani farhatu inda fitrihi wa farhata inda liqa'i rabbihi wala khulufu fihi at-thayyibu indallahi mirrihil miskin. Artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 70-100 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi amal kebaikannya itu dilipat gandakan kalau di luar bulan Ramadan antara 10 sampai 700 ya. Satu kebaikan balasannya dilipat gandakan. Nah, kalau di bulan Ramadan ya, itu urusan Allah sendiri yang akan menghitung ya. Jadi kita tidak bisa menghitung, dilipat gandakan. Bayangkan kalau kita diberikan di bulan Ramadan 10 sampai 700 saja sudah banyak sekali, apalagi Allah yang akan membalas yang lebih banyak lagi dari itu ya. Yang akan karena puasa adalah untuk Allah ya. Kalau ibadah sholat yang lain mungkin pahalanya kita tahu dilipatkan 27 ya. Satu kali sholat ya. Kalau berjamaah, kalau sendirian ya 1 ya. Tapi untuk beramal di bulan Ramadan ini kita mendapat yang jauh lebih banyak pahalanya. Itulah namanya berkah ya. Karena keberkahan itu. Satu kebaikan. Apa itu kebaikan? Misalnya kita berinfak ya, 5.000 saja atau mungkin 1.000 ya. 1.000 itu satu kebaikan. Terus apa lagi? Kebaikan kita senyum kepada orang lain pun itu namanya kebaikan ya. Itu akan dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat. Makanya disebut sebagai bulan yang berkah. Nah, siapa yang akan mendapat berkah ya? Ya tentu orang yang berhasil, orang yang sukses di dalam menunaikan ibadah puasa ini. Ya. Kalau bulan puasanya diisi dengan amalan-amalan yang baik untuk sholat malam, tarawih,
untuk membaca Al-Quran, kemudian di bulan ini juga kita banyak bersedekah, itu artinya amalan-amalan itu amalan yang baik, itu akan dilipat gandakan yang banyak sekali. Ya. Puasanya juga menjadi sukses. Ya. Jadi orang yang sukses di dalam melaksanakan ibadah puasa, itu akan mendapat barokah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang sukses? Ya orang yang paling bertakwa sesuai tujuan ibadah bulan puasa. La'allakum tattaqun. Jadi yang mendapat berkah ini berkaitan juga dengan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Seseorang yang sukses dalam mencapai tujuan puasa. Kalau tujuan puasanya tercapai, maka pasti barokah itu akan diperoleh. Jadi orang yang sukses dalam la'allakum tattaqun mencapai ketakwaan, ya, derajat takwanya itu, maka dialah yang akan mendapat barokah yang besar. Ya. Apa barokahnya orang yang bertakwa? Akan dimudahkan dalam segala urusan, akan selalu mendapat rezeki yang tidak diduga-duga dari mana asalnya. Nah inilah yang namanya orang bertakwa. Jadi berkah ini pasti akan didapat oleh orang yang puasanya sukses, ya. Orang yang puasanya sukses ya orang yang melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.